ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى قلوب الأمم أبي حمد محمد البدري ثم إلى قلوب الأحوال الأبيض الأبسام ثم إلى قلوب المقام الشيخ الجبريل الجيلاني ثم إلى الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا والذين ولنا محمد أرشد بن عبد الرحمن البيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد البنبالي ثم إلى أستاذنا أحمد علي جمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصولهم وفوائهم بأن الله يتبشرهم برحمة والمغفرة ويؤتي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن العافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه تعالى ونفعنا به وبعلوم الدار العليم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في بيان عجائب القلب. Bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib-ajaib yang ada di dalam hati manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Artinya perhatian kepada umat Rasulullah barataan bahwasanya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging mudghatan, segumpal daging. Apabila baik ia segumpal daging itu niscaya baik sekalian badan kita. Dan apabila binasa atau rusak ia sang segumpal daging tadi niscaya binasa sekalian badan kita. Ketahuilah olehmu itu adalah hati kita, hati kita. Karena hati adalah tempat di mana Allah memandang kepada kita berataan itu hati kita yang dilihat, yang dipandang. Kata Al-Imam Ghazali rahmatullah, faqad tabayyana bihadzal hadisi anna al-asla huwal qalb wa huwal amirul muta'u fi 'alamil jasadi wal baqiyatu ra'iyatu. Artinya maka sesungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu adalah di hati kita. Jadi adanya kemuliaan itu karena hati kita. Dan yaitu raja yang diangkat di dalam alam jasad itu, pemimpin. Jadi hati kita itu harus sebagai pemimpin. Dan sekalian anggota yang zahir yang tinggal, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tentaranya yang mengikut akan dia hati. Jadi seluruh anggota kita ini adalah tentara atau rakyatnya. Pemimpinnya adalah hati kita. Dan ketahui olehmu, hai saudaraku yang menjalani akan tarekat yang menyampaikan akan ma'rifah akan Allah Ta'ala, yang sebenar-benar ma'rifah itu, bahwasanya adalah ahlu sufi memisalkan mereka itu akan hati seperti raja. Jadi orang-orang ma'rifah, orang-orang sufi mengumpamakan hati itu seperti raja.
Raja artinya pemerintah. Yang diperintah rakyatnya. Dan memisalkan mereka akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaannya itu. Dan memisalkan ia akan segala anggota yang jahil itu seperti tentaranya. Dan yang dikehendaki dengan anggota yang jahil itu yaitu seperti mata dan hidung dan telinga dan lidah dan tangan dan perut dan faraj dan kaki. Maka jikalau baik hati itu, maka baik segala anggota yang jahil itu. Dan jikalau baik anggota yang jahil itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Dan yang dikehendaki dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin dan menjauhkan akan maksiat yang batin. Nah, jadi karena kita berbicara di hati lah, pasti pembicaraan tentang pembersihan hati. Kalau zahir insya Allah kita bertahan sudah paham ya. Maksiat zahir pahamnya bertahan sudah. Yang agak susah mengobatinya adalah penyakit hati. Obatnya pada dokter. Harus dokter hati juga. Dan yang dikehendaki dengan baik anggota yang jahil itu ialah mengerjakan taat yang jahil. Sudah paham kita seperti sembahyang berjamaah, ya perbuatannya taat jahil. Berbuat kebajikan sesama manusia, perbuatan yang jahil, yang bisa dirasakan dan dilihat oleh kita dan dilihat orang lain. Itu jahil, jahil artinya nampak. Dan menjauhi akan maksiat yang zahir. Maksiat lidah, maksiat telinga, maksiat mata, itu jahil semuanya. Maksiat tangan, maksiat kaki, semua jahil. Dan yang dikehendaki dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian dan perilaku atau perangai yang baik seperti ikhlas. Kalau ikhlas dengan sesama manusia, lah kita menolong orang atau memberikan nasihat orang, kada ada tujuan hendak dunia, kada ada tujuan supaya disayangi orang, kada ada tujuan supaya dimuliakan orang. Itu kada ada tujuan itu. Karena yang sampaikan ini milik Allah. Alat yang kita pakai juga milik Allah. Jangan merasa pernah kita yang memiliki. Akibat karena kita merasa memiliki, lalu kita mengharapkan puji dan mengharapkan balasan. Dan yang dikehendaki dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian dan perilaku atau perangai yang baik seperti ikhlas. Jadi kita dapat dipaham ikhlas sesama kita, yaitu tadi kadang mengharapkan apa-apa. Adapun pemberian orang itu lain. Karena orang berterima kasih mendapatkan pertolongan seperti apapun, misalnya nasihatkah atau informasi yang baik ya. Lalu tersirat dalam hari itu berhendak berbuat baik, ini karena berbuat ini dari Allah. Inya hendak berbuat orang menolongnya itu dari Allah. Nah, orang-orang seperti itu berpikirnya. Namun memberikan nasihat sama, karena beda.
Itu diantara kita dengan kita makna ikhlas. Tapi kalau kita dengan Allah, bagaimana ikhlas dengan Allah? Secara gamblang, secara cepat pemahamannya, ikhlas dengan Allah itu jangan pernah merasa mengaku kita. Tidak simpulannya. Karena kita gunakan ini lisan, mata, telinga, pemahaman, pikir, otak itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau kita kawa berbuat kebajikan, itu milik Allah. Itu karena rahmat Allah secara umum. Nah, menurut Al-Quran itu rahmat Allah secara umum yang dicontohkan Rasulullah langsung, yang dicontohkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 158 kalau tidak salah. Ada hilaf nomornya. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu bisa bersifat lemah lembut. Nah, didahului rahmat, jadi Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Kita bisa bersifat lemah lembut bukan karena pengetahuan kita. Nah, jangan merasa karena kita sudah tahu lalu merasa kita. Walau kunta fadzzan ghalizan, seandainya engkau Rasulullah bersifat kasar, berhati kasar dan berhati keras dan bersifat kasar, lam faddu min haulik, pasti orang yang di sekitar kamu akan lari, tidak mau mendekat dakwah kamu itu. Kenapa jadi bisa bersifat lembut? Karena rahmat Allah. Kita kesini karena rahmat Allah. Padahal Nabi itu kan orang yang paling takwa, ya kan? Nabi itu orang yang paling takwa. Tetap rahmat Allah namun berlaku. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah harus bertakwa. Ayat mengatakan rahmat yang khusus. Ya. Rahmat itu umum ada. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Nah, rahmatku kata Allah meliputi segala alam. Semuanya dapat, tidak ada yang tidak dapat rahmat Allah. Tapi ada rahmat yang khusus. Fasa'tuha lil ladzina yattaqun kata Allah. Nah, artinya rahmat yang khusus itu diberikan Allah kepada orang-orang yang takwa. Jadi kita kata kawa, kada beribadat, kada kawa, kada berzikir mana dapat rahmat. Rahmat nang khusus. Rahmat nang berataan aja dapat sudah. Jadi karena Allah ada beribadat. Asbab rahmat datang itu karena beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada sembahyang lima waktu. Ikhlas tadi ya. Kita melatih ikhlas supaya jangan merasa kita. Tapi kita melatih merasa rasa ditolong Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Kita baca aja tuh, lah. Cuma la haula wala. Cuma mudah-mudahan masuk ke dalam sanubari kita makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan berperangai berperilaku yang baik seperti ikhlas di dalam segala ibadat. Nah, di dalam segala ibadat, di dalam segala aktivitas kita. Terlebih-lebih di dalam ibadat. Dan seperti juhud, seperti juhdun. Syaratnya kalau juhud itu kan kita tersambung kata-katanya lah, lawan bahasa kita. Juhud namanya juhud apa? Seperti juhdun, kalimat bahasa Arabnya. Artinya kita bersifat juhud, artinya tidak berikit di hati kita dunia.
Tapi silakan dunia datang. Sebanyak-banyaknya dunia datang silahkan, tapi tidak mengganggu ibadah itu. Ya dicontohkan seperti Abdurrahman ibnu Auf, ya kan? Seperti Abu Bakar Siddiq. Para sahabat itu kan sugi-sugi, Sayyidina Utsman, tapi tidak pernah terlantar ibadah, tidak terlambat ibadah. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan Siddiq menghabiskan harta Siddiq, dikira habis banyak, padahal yang tertinggal tuh kadang kau dibayangkan hebatnya. Ketika ditanya Abu Bakar oleh Nabi kita, mana untuk ikan? Kalau ikan harta jadi diunjuk semuanya untuk jihad. Cukup Allah dan Rasul. Ini penggandaannya harta, ya kan? Dikira habis Allah dan Rasul. Itu kata kau dibayangkan nanti kalau orang dalam hatinya tuh ada Allah dan Rasul, selesai sudah. Karena yang memberikan redha segala-galanya itu Allah dan Rasul, ya kan? Yang menerima ibadah kita itu Allah. Jadi itu contoh yang luar biasa keimanan Abu Bakar itu, sehingga kalau timbang tidak akan pernah menyamai iman Abu Bakar selain Nabi dan Rasul. Karena wanita menghabiskan hartanya, karena Abu Bakar memandang yang ada nih Allah dan Rasul ini kadang kalau dibandingkan dengan harta dunia. Ada kita ada itu kan. Kita ini masih banyak takut karena takutan mati, ya kan? Takutan mati kita. Mati mah kan boleh takutan nih. Nang takutan tuh orang-orang munafik dalam Al-Quran. Orang munafik itu takutannya mati karena dia cinta dunia. Jadi juhud yang dimanai kita meninggalkan dunia. Dan seperti wara, sifat wara. Wara artinya secara fikih kita menjaga perut kita, pakaian kita, rumah tangga kita jangan ada yang masuk yang haram. Itu fikih. Yakni meninggalkan segala yang haram dan segala yang subhat. Itu wara. Dan sabar dan syukur. Itu bukti wara, sabar menghadapi kehidupan. Jangan sampai mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Sabar artinya. Dan selalu merasa cukup. Syukur itu artinya bergembira, selalu merasa cukup. Tapi tetap berikhtiar. Merasa cukup berdiam itu salah. Tetap berikhtiar. Karena kita kan diberi kesehatan, otak sehat, organ sehat. Kalau boleh berdiam, Nabi aja mencontohkan. Mulai 8 tahun, 6 tahun bekerja sudah 8 tahun mengambil upah mengu kambing sedikit. Itu contoh Nabi. Umur 12 selanjutnya berdagang pulang sedikit. Buat paman sedikit. Yang terakhir berdagang mengambil dagangan Siti Khadijah. Nah itu contoh. Semua jadi contoh Nabi itu. Jadi buah atau natijah wara adalah sabar menghadapi kehidupan. Karena kita hidupnya pasti ada cobaan, ada ada pengorbanan. Itu pasti dua macam tuh hidupnya, pengorbanan dan ujian. Dan bertawakal.
Setelah berikhtiar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mahabbah menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, termasuk berjamaah kan. Kalau hati kita sudah terkait dengan perasaan kada hendak lagi kada berjamaah, masuk sudah tahu. Nah, rasa hendak terus berbuat kebajikan, masuk sudah tahu mahabbah. Nah, diberi Allah sudah mahabbah itu, diandaki dalam hati kita mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta, rasa kada hendak lagi ketinggalan, dan selalu tidak senang dengan kemaksiatan. Walaupun terjadi juga kemaksiatan, tapi dia segera bertobat. Dan ridha, ini penyakit apa? Nang dipuji di dalam hati lah. Ridha menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Senang. Ya kita tahu takdir yang nyaman aja. Ini ridha dengan takdir yang disakiti Allah Ta'ala. Nang kita tuh pada ketujuh datangan kita tetap wajib ridha, karena nang mendatangkannya Allah hakikatnya. Tapi setelah kita menerima ridha senang, tapi kita disuruh berikhtiar. Sakit, Allah menetapkan hakikatnya, tapi Allah menyuruh berobat. Dan berobat itu pun kada tahan diobat, namanya menyembuhkan, tetap Allah. Dan barang yang lagi akan datang insyaallah ta'ala pembicaraannya. Dan yang dikehendaki dengan maksiat yang batin, yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai atau perilaku yang jahat seperti riya. Riya ini termasuk pemimpin kejahatan menjelang hati. Dan ujub dan takabur, tiga macam ini. Bila tiga macam ini kita diberikan taufik oleh Allah, kawa mengurangi, menghilang ada kawa kita. Jelas sudah kita sebagai manusia ini kada mau hilang. Cuma kita tahu merem, bila sudah tahu kisahnya tuh. Kau merem. Ada salah seorang